kita bicara di tataran kontraktor, teman-teman yang di kontraktor mungkin tahu lah semua. Karena kalau gambar nggak lengkap, di kontraktor nggak salah. Kontraktor itu melaksanakan sesuai dengan gambar. Di gambarnya pipa sanitasinya disebutkan hanya 3 in gitu, nggak disebutkan spek detailnya, ya saya kasih aja yang di mereknya apa nggak disebutkan, ya kasih aja merek entah berantah. Kan 3 in, kan 4 in, nggak ada speknya. Pas bapak kesana baru jalan inspeksi di project, keprosok, pipanya pecah, ternyata setipis kulit telur gitu. Lah kok pipanya tipis? Bapak marah-marah, buat bisa juga benar nih. Bapak ditunjukkan gambar kerjanya. Pak, kan salah saya loh Pak. Ya Pak, bisa harus diganti. Oh ganti ada harganya Pak. Ganti. Kita kan kontraknya gambar ini. Nah, perjanjian tambahan ada adendum. Adendum itu ruwet Pak. Capek betul Pak. Jadi kalau diserahkan subkontraktor itu ada plus minusnya gitu. Bapak berarti harus punya pengawas yang punya integritas yang cukup. Kalau tidak nanti ya, mas, yuk makan padang yuk. Ada yang salah-salah ya akhirnya ya jadi nggak salah gitu. Ada yang kurang-kurang akhirnya nggak dibetulkan. Ya di dunia lapangan nanti mas baju biru tuh ceritanya kan banyak mas yang di kontraktor itu bisa cerita lebih banyak lah. Bagaimana permainan di lapangan tuh, aduh, sangat kadang-kadang nggak masuk di akal kita, tapi buat mereka berharga Pak. Nah, tergantung pesennya kan. Sponsornya ada gitu, masuk ini nanti pengawasnya gila garing begini ya nggak mau tanda tangan nih saya ini. Contohnya dia mengajukan termin, diinspek sebetulnya sudah benar nih, tapi pengawas bapak ini main, nggak mau tanda tangan, cari-cari nih salah dikit aja cari-cari nggak tanda tangan. Kalau ada amplop baru tanda tangan. Akhirnya kontraktor nanti akan bilang gini, pengen kemarin sudah tanda tangan nih, berarti sekarang aku harus apa nih untuk nebus tanda tangan? Speknya dikurangin, semennya kurangin dikit. Nanti kalau ketemu pengawas, malah sipik, mas, gitu. sedikit kali Pak. Itu kalau dari sisi subkontraktor. Tapi kalau bapak paling bisa menemukan subkontraktor seperti mas ini dengan kejujuran yang luar biasa Pak, dengan spek semua, nggak ada yang nggak masalah Pak. Tinggal balik lagi nanti dari subkontraktor ini Bapak harus perhitungkan mengenai pajak final konstruksinya. Kalau kontraktor kita tidak berbadan hukum dan tidak lengkap izin-izinnya, SUJK dan sebagainya, klasifikasinya nggak lengkap, 4% bebannya Pak dari RAP. Tapi kalau lengkap, berarti kita bisa dapat pajak masukan ada 2%. Lumayan Pak, 2% kali Pak, kali sekian unit. Jadi itu pun dari dalam anggaran pembangunan harus kita anggarkan. Nah sekarang kalau dari in-house dari mana? Jadi kalau dari in-house kita akan kontraknya kontrak tenaga kerja Pak. Kontrak tenaga kerja itu akan bagaimana implikasinya? Implikasi perpajakannya nanti ada di PPh 2123 Pak. Nanti akan dihitung. Tetapi kalau tenaga kerja begitu kan buruh konstruksi rata-rata 80.000 ya, 80.000 kali 6 480 kali, masih PTKP-nya nggak terpenuhi, jadi bebas. Hanya paling nanti mandor-mandornya Pak. Terus kaitannya dengan yang lain apa? Berarti Bapak harus punya logistik yang mumpuni Pak. Karena kalau borongan tenaga, logistik nggak boleh telat. Kalau sudah ada logistik berarti Bapak harus punya supplier material yang mumpuni juga. Dan supplier material ini bagaimana? Kalau dia bisa terbitkan pajak, dia minta Pak faktur masukannya Pak. Semua pembelian harus atas nama proyek. PT tadi yang saya jelaskan NPWP project tadi. NPWP-nya itu, PT-nya itu, lokasinya itu. Jadi ini nanti akan dikreditkan di laporan pajak juga. Terus begitu Pak, itu rutin Pak. Rutin gitu. Nah kalau ini bisa dijaga iramanya, Bapak enak Pak, tinggal duduk manis, ngadepin laptop, telepon, minta dong laporan ini, laporkan. Ada masalah ya? Tidak ada masalah. Sehingga Bapak tetap bisa diasuransi tadi, bisa tetap jalan, tinggal
klien-klien Bapak tawarin, kita punya rumah bagus di sini. Itu Pak, jadi perbedaannya di situ, monggo bisa dipilih. Plus minus sama semua Pak, plus minus gitu. Ada lagi sebelum kita break siang? Cukup kalau sudah, Mas Ari sudah waktunya break siang? Oke, berapa menit kita? 45 ya? Sampai jam 1, baik. Sampai jam 1, nanti jam 1 kita akan ketemu, kita akan masuk di proses penjualan di sini, kemudian sampai proses keuangannya. Ini yang bagian yang Bapak dan Ibu harus kuasai. Kalau ini mutlak. Tapi kalau teknis nanti Bapak bayar bisa. Tapi kalau di keuangan ini grandnya Bapak harus pegang. Kunci perusahaan itu ada di keuangan. Keuangan kalau tidak ketat bocor. Nah ini nanti kita sama-sama gimana sih ngamankan ini. Seperti membuat satu perencanaan dengan jumlah sertifikat yang banyak ini. Ini ada 15 sertifikat. Kawasan ini luasnya 3,1 hektar. 3,1 hektar terdiri dari 15 sertifikat. Ketika tahap pertama dulu kita rencanakan, kita buat set plan-nya. Jadi ini ada gambar set plan-nya. Setelah gambar set plan dibuat, maka selanjutnya kita akan buat data ukur ini, data coupling. Masing-masing coupling itu terdiri seperti dari apa saja. Ini coupling nomor 1 ukuran sekian, nomor 2 ukuran sekian, itu dibuat datanya detail sehingga bisa ditentukan yang tadi saya sampaikan 60% banding 40%-nya bisa dipersentase. Kalau kita tidak punya data detail ini, persentasenya nanti dari mana? Jadi kita harus punya data detailnya. Jadi setelah set plan dibuat demikian ya, bentuk set plan-nya yang di belakang ini garis-garis ini menunjukkan garis batas sertifikat yang ada. Setelah set plan-nya jadi, dibuat data couplingnya. Setelah dibuat data couplingnya, muncul nanti yang tipe ini berapa, tipe ini berapa. Jadi di KRK pada waktu kita maju perizinan KRK ini sudah harus ada, supaya memudahkan dari pihak tata kota untuk mengukur atau mendeteksi luasan yang kita pakai atau lahan komersial kita. Kalau kita data ini tidak menyajikan dengan lengkap, data ini tidak kita sajikan dengan lengkap kepada mereka, khawatirnya nanti ada salah input data. Karena data coupling inilah yang nantinya mendasari pihak notaris dan BPN atau pihak BPN dalam memecah sertifikat. Kalau sertifikat sudah terpecah-pecah menjadi seperti ini, sudah menjadi bidang-bidang ini dari jumlah sertifikat yang banyak tadi terus menjadi bidang-bidang sesuai dengan set plan ini, itu sudah terbit. Kalau ada kesalahan, contoh kesalahan luasan, berarti harus revisi sertifikat. Revisi sertifikat itu ya arba'in lagi tadi. Itu kalau cepat, kalau enggak berarti nunggu lagi. Sehingga sebisa mungkin kita tekan, kita minimalisir hal-hal yang memungkinkan terjadi kesalahan data, kesalahan ini kita minimalisir. Karena itu kejelian Bapak dan Ibu dalam proses pembuatan set plan-nya, kemudian menginventori data-data ini penting. Ini butuh diteliti. Satu, neliti secara data begini nih, secara kolom ini, yang satunya sambil melihat di sini. Contoh nih, anugerah yang satu berapa luasannya? Cek lu. Oh beda, coba cek. Ini yang menjadi dasar pecah sertifikat. Jadi izin set plan ini sudah harus ada. Nah ini set plan-nya ini. Ini set plan saja. Set plan ini tadinya berasal dari ini, dari sertifikat yang jumlahnya sekian.
Ada 15 sertifikat digabungkan, setelah digabungkan fotonya seperti apa, terus dibuat set plan. Terus kemudian pertanyaannya, itu perlunya untuk apa sih kalau ini ada di nomor-nomor begini? Karena ketika ini menjadi Indo, digabungkan jadi Indo, itu ada PBB, pajak bumi bangunan, yang belum dipecah. Nah, masing-masing poin PBB ini kan beda-beda. Contoh ini di sini sertifikat nomor 1, PBB-nya berapa? Sertifikatnya HGB dulu nomor berapa? NIB-nya nomor berapa? Ini harus diketahui. Karena pada waktu masih induk, kemudian baru proses pecah, kita melakukan proses PWJB, kemudian kita ada akad KPR, berarti itu pajak PWH dan BPHTB itu harus dibayar berdasarkan objek yang mana harus jelas. Kalau di sertifikat contoh ini bidang ini nomor 1 di sini, kapling nomor 1, ya kapling nomor 1, ini dia berada di atas sertifikat nomor 1 dan nomor 3. Kalau seperti ini bagaimana? PBB-nya ikut yang mana gitu? Nah, ini juga harus ditetapkan supaya staf bapak dan ibu tidak membingungi sendiri nanti. Bagian legal, teknis legal administrasi harus meeting bareng, kumpulkan semua, konsolidasi mengenai hal ini. Dari awal sudah ditetapkan. Jadi pada waktu terjadi transaksi, kalau transaksi di sini berarti ini masuknya PBB yang ini. Nah, fungsi dari buku kapling tadi, ya, as buku kapling, PBB-nya terhadap bidang ini itu yang mana sudah dijadikan satu semua. Jadi tidak ada lagi nanti kesalahan di dalam legalitas penjualan. Karena kalau PBB-nya salah, ya tidak bisa ditransaksikan. Nanti aut-autan kantor pajak diverifikasi juga tidak bisa, transaksi gagal. Jadi urut-urutan ini penting. Nah, kalau terjadi begini ya sudah ditetapkan. Mau ikut yang NOP yang nomor 1 ya dimasukkan di NOP nomor 1. Dari awal sudah dideteksi semua, urut semua, kapling ini NOP-nya ini, kapling ini NOP-nya. Bahkan disediakan langsung fotokopi dari PBB terakhir. PBB terakhir ya. Itu juga harus siap. Contoh ini 2016, berarti bulan Maret ini sudah akan keluar nih PBB. Kalau Bapak dan Bu bisnis developer berarti PBB harus Anda bayar dulu. Kalau Anda belum bayar, ya nggak bisa transaksi. Ada tunggakan, ya nggak bisa transaksi. Anda awal nih, loh saya beli 2016 kok nggak tahu kalau tunggakan yang dulu yang punya dulu. Nah, mau nggak terserah, mau dibayar, kalau dibayar ya ayo lanjut transaksi, kalau enggak ya nggak bisa transaksi. Padahal Anda butuh kepastian. Jadi mau tidak mau ya harus dibayar. Nah, pentingnya buku kapling nanti disebut di sini termasuk untuk inventory ini, sehingga pada waktu terjadi transaksi sudah tidak gagap lagi. Marketing mengambil dokumen, ambil buku kapling. Contoh ada transaksi ini di nomor 6 ini ya, raya nomor 6. Ambil datanya, raya nomor 6, diambil. SPR dibuat, tek, luas tanahnya berapa, cek, udah betul. Ada PBB-nya yang mana, ini ada semua, fotokopi sertifikatnya kalau sudah pecah juga sudah ada semua. Jadi enak. Tinggal nanti setelah marketing masukkan data konsumen, dealnya seperti apa lengkap semua sudah ada pembayaran UTJ, berarti UTJ nanti dibayarkan masuk ke rekening proyek. Setelah itu dibuat oleh administrasi, dibuatkan tanda terima sementara ya. Kenapa tanda terima sementara? Karena nanti jangan-jangan batal nih, nggak jadi, hangus. Jadi nanti di pembukuan akan saya ajarkan larinya kemana kalau masih UTJ. Kalau masih UTJ kita akan lari ke rekening tabungan operasional. Kemudian nanti kalau sudah uang muka kemana? Boleh ke tabungan dulu atau harus bagaimana? Kalau kita badan hukum ya berarti harus ke PT. Ya, ini ada nanti mekanismenya. Sebelum masuk ke sana, saya berikan penjelasan yang ini dulu. Nah, ini 15 sertifikat.
Pecah-pecahnya seperti ini, padahal bentuknya kan nggak bisa kita tawar-tawar kalau memang bentuk sertifikatnya sudah seperti itu. Kita kan nggak bisa, bentuknya begini, begitu, gitu. Nggak bisa. Jadi ini nanti tergabung semua, ya kalau sudah jadi set plan jadinya seperti ini. Tapi ini terdiri dari tadinya ini. Setelah ini ada data, ini ada data, kemudian ditambah nanti ada data, ada di dalam set plan ini ada bagaimana aliran air kotornya, larinya kemana, titiknya di mana, itu data teknis semua. Baru masuk ke izin KRK, KRK nanti akan keluar. Nah, KRK keluar, setelah sudah itu menjadi pegangan, menjadi kunci legal, Anda sudah sah. Tinggal melengkapi ada UPL tadi, ada air bersih, ada ini dan sebagainya. Kemudian RAB itu bagaimana gitu? Tadi saya sampaikan RAB itu ya dihitung bukan berdasarkan hitungan cepat. RAB itu dihitung berdasarkan real di lapangan yang akan kita lakukan. Lah kalau desainnya seperti ini, kok di RAB-nya ngelantur, bentuk kaplengnya tidak seperti ini, tidak mencerminkan desain kita, bagaimana bisa ketemu hitungan bisnisnya? Itu dihitung berdasarkan real di lapangan yang akan kita lakukan. Lah kalau desainnya seperti ini, kok di RAB-nya ngelantur, bentuk kaplengnya tidak seperti ini, tidak mencerminkan desain kita, bagaimana bisa ketemu hitungan bisnisnya? Jadi RAB-nya itu yang mencerminkan di sini. Contoh di sini, jalan ini total luasannya, jalan ini kalau di total lebarnya keseluruhan ini ada 10.000 meter persegi. Nah kalau kita bikin RAB hanya 8.000, yang 2.000 ikut siapa gitu? Karena itu RAB project itu ya RAB terhadap set plan yang kita rencanakan. Terus kemudian di sini kita bangun ada tower air, tower air berapa anggarannya masuk. Terus kemudian kita akan bicara lagi soal drainase air kotor. Air kotornya berapa meter? Ya dari set plan ini, nggak bisa kita kira-kira. Gitu. Kita bisa kira-kira, kira-kira 15.000 gitu. Ternyata setelah diaplikasikan, padahal air kotor itu dari setiap kabel ini ada nih, terlewati air kotor semua. Sini air kotor semua, di sini ada jaringan air kotor, nanti ada crossnya yang nyebrang-nyebrang jalan, itu ada, itu ya dikalkulasi semua. Itu siapa yang hitung? Yang hitung orang teknis, orang teknik, perencanaan. Jadi pada awal proyek itu ada divisi perencanaan, tim perencanaan. Tim perencanaan itu ada satu dari kepala perencanaan. Biasanya ini arsitek atau planolog gitu, yang merencanakan set plan ini, yang memahami aturan-aturan pembuatan set plan, kaidah-kaidah pembuatan set plan, termasuk aturan-aturan pemerintah, berapa KDB-nya, 60-40K, 70-30K atau 20-80K, harus paham di situ. Kemudian dia menguasai bidang ini. Nah, oke, itu kita skip karena itu ada ahlinya sendiri. Bapak cukup tahu saja set plan, serahkan ahlinya supaya bentuknya member, bentuknya sellable. Respon bentuk ini kan macam-macam, Pak. Mungkin dari saya bentuk seperti ini. Nanti kalau ini didesain oleh Mas Ferry, mungkin bentuknya sudah berbeda lagi. Ini masalah sentis, masalah selera, kemudian gabungan antara teknis, ekonomi, dan bisnis ini, Pak. Gabungan kesemuanya. Bagaimana lahan ini bisa efektif, 60% terpenuhi, 40% terpenuhi, tapi dibangun, dirasakan masih enak. Paduan ketiganya situ. Kemudian untuk pembangunan infrastruktur juga efisien. Kemudian nanti pada teknis pelaksanaan juga efisien. Nah itu awal di perencanaan. Jadi setelah set plan, Anda bikin RAB. RAB detail semua. Nanti saya bukakan itemnya apa saja. Jadi kalau sudah gambar begini nih Pak, nanti di RAB-nya muncul satu nih yang paling besar ya. Pertama tadi dari pengolahan lahannya, pembersihan lahan, dibersihkan lahan ini semua. Setelah bersih dibentuk dulu. Mana kapling, mana jalan dibentuk, ada pembentukan lahan.
kontur atau tidak. Kalau kontur berarti konturnya cut and fill-nya itu harus diselesaikan dulu. Setelah cut and fill selesai, semua selesai, jalan udah dibentuk, saluran mesti ditanam, saluran dibangun, bangun, masuk saluran. Setelah saluran dibangun, lupa nggak ngukur levelnya, level ketinggian atau arah airnya, bongkar lagi nanti. Nah, hal-hal seperti ini udah divisinya divisi teknis, supervisinya di teknis, ini juga harus yang mumpuni supaya tidak terjadi pemborosan kedua kali kerja. Jadi levelitas jalan seberapa, levelitas coupling berapa itu sudah digodok mateng di perencanaan. Pada waktu dilaksanakan sifatnya sudah aplikatif di lapangan, kemudian disesuaikan. Kalau ada perbedaan perencanaan dan pelaksanaan segera dimeetingkan untuk diputuskan. Kalau nggak dimeetingkan, nggak diputuskan, pelaksanaan nggak nunggu-nunggu nih ini. Ya betul gimana nih? Ntar kita bikin begitu salah, nggak tuh menunjukkan kecepatan. Setelah saluran semua jadi selesai, saluran jadi selesai semua, terus mulai melakukan perkerasan jalan, Pak. Perkerasan jalan. Lah terus bangun rumahnya kapan? Lah kalau jalannya belum jadi, belum diperkeras, Bapak mau bangun rumah, terpasir lewat, terus terperosok, selip di tengah kapling, mau gimana? Mobilisasi materialnya seperti apa kalau jalan belum dibangun? Nah ini teknis atau urutan pembangunan ini pun nanti ya Bapak secara global tahu lah, supaya orang teknis kadang-kadang ngawur, loh bisa Pak gini, jangan ngawur nanti, resiko. Contohnya belum diperkeras jalannya, terpasir lewat, pas musim hujan lagi, bisa dibayangin Pak, kalau tanah habis di cut and fill, diobrak-abrik begitu terus hujan Pak, wah itu banyak bubur coklat Pak. Karena yang hanyut, yang ini kan itu tanah semua lumpur semua, waduh ngeri Pak di lapangan kalau sudah seperti itu. Makanya itu pun juga sama Pak, proses pelaksanaan cut and fill Bapak juga harus pertimbangkan faktor cuaca. Jangan mau dibohongin orang teknis, mau musim hujan mau cut and fill, waduh ya rezeki nomplok Pak, alias nanti Bapak tombol. Jadi faktor cuaca juga Bapak dan Ibu harus pertimbangkan. Cut and fill itu paling pas bulan apa? Ini bulan ini musim hujan nggak? Begini nggak? Terus kalau ada hurufkan kapan? Pemadatan bagaimana? Nah itu menjadi satu hitungan komplit di dalam RAB proyek. Jadi RAB baru bisa dibuat setelah set plan Anda jadi. Omong kosong kalau bisa bikin RAP tanpa ada set plan-nya, berarti dia super genius. Nggak ada set plan-nya kok bisa bilang salurannya butuhnya sekian, istimewa berarti. Pasti punya ilmu lain lah itu. Jadi setelah jadi set plan Bapak dan Ibu ini, baru dibuat RAP-nya, detail semua, dikalkulasi, dibuat data couplingnya, ketemu berarti coupling efektifnya seberapa. Setelah itu ketemu biaya-biayanya tadi terhadap RAP tadi, baru ketemu berarti developing cost-nya berapa. Makro developing cost-nya baru ketemu habis berapa. Tadi kan ada nih di depan nih perizinan, biaya. Pokoknya ini biaya terus ya. Ini belum masuk, duit masuk lah. Biaya nih, bikin set plan, kemudian bangun set plan, makro developernya ini, makro developnya ini juga biaya lagi. Perkerasan jalan biaya. Kemudian semua masuk biaya lagi, semua biaya terus. Jadi masuk biaya terus, kemudian setelah ketemu semua faktor biaya tadi, baru di belakang, di paling bawah sendiri ketemu grand total. Jadi total Bapak dan Ibu untuk membangun kawasan ini, lingkungan ini, ya tadi jalan, perkerasan jalan, kalau paving ya pavingnya, kemudian kalau ada gate pintu masuk ya pintu masuknya berapa, terus kemudian semua sudah di total, ada tamannya berapa, ketemu totalnya berapa, baru Bapak bisa
kita bagi dengan luas coupling efektif yang 60% tadi, ketemulah biaya developingnya. Berarti biaya untuk ngolahnya itu dibagi segitu, satu item ketemu. Kemudian masih nanti ada manajemen cost untuk gaji karyawan, gaji ini dikasih umur proyek ditetapkan mau berapa targetnya, berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini kita harus tetapkan supaya ada tolok ukur untuk mengukur progres dari proyek yang kita kerjakan. Kalau Bapak dan Ibu tidak punya tolok ukur itu, nanti jadinya leha-leha, masih 2 tahun. Gak kerasa Pak, soalnya Pak di proyek 2 tahun. Cuma kerasanya itu nanti yang bikin kerasa itu karena makannya atau jajannya itu saja Pak. Di proyek kan yang lewat ya itu aja. Kalau ada tukang bakso, ya tukang baksonya itu aja. Lama-lama kok bosan gitu. Setelah lihat-lihat sudah 3 tahun di sini. Ini harus dibatasi supaya kita juga punya target nanti pemasaran. Pemasaran harus ditarget bagaimana? Ketemu Pak, developing cost-nya berarti coupling Anda itu nanti harga pokok produksinya berapa, itu ketemunya dari situ. Tidak dengan kira-kira. Tidak bisa dengan kira-kira, tapi bisa dengan pendekatan, Pak. Ini semua sifatnya pendekatan, RAP ini pendekatan. Sudah ketemu, berarti pokok produksinya ketemu, baru kemudian untuk jualan, Bapak dan Ibu akan bangun rumah. Rumah ini selalu kita pisahkan, karena buat Bapak dan Ibu sebagai developer, keuntungannya ada di peningkatan harga tanah, bukan di jualan rumahnya, fisik rumah. Kalau Bapak dan Ibu mau ambil untung dari fisik rumahnya, nanti Bapak akan terbelenggu di situ. Nah, rumah saya gini, harusnya rumahnya untung sekian, tanah sekian. Jangan dipikirkan rumahnya. Rumah itu nanti nomor sekian. Jadi kalau kita bicara di developer, yang penting tanah ini bisa saya jual berapa. Setelah saya olah, setelah saya bumbuni, saya kasih pohon, saya kasih ini bisa saya jual berapa. Baru rumah ini sebagai objek pelengkapnya, bangun rumahnya, sehingga harga paketnya dari tanah tadi plus rumah ketemulah harga pokok produksi. Harga pokok produksi coupling plus rumah. Setelah ketemu harga pokok produksinya, kemudian dihitung kita mau margin berapa, dikunci Pak marginnya, tetapkan dulu supaya itu nanti bisa menjadi target. Kunci 20% kata, ya sudah dikunci 20%. Saya ambil contoh, harga pokok produksinya tadi 500 juta, saya mau ambil untung 20%, berarti menjadi 600 juta. 600 juta. Berapa saya harus pasang di brosur? Apakah 600 juta? Ya, 600 juta. Tapi disitulah brosurnya